Kalau kalian masih ngeributin 2 silinder atau 4 silinder, itu mah udah basi. Nih, yang kalian ributin harusnya hybrid atau listrik. Dan Kawasaki itu punya dua-duanya. Yuk kita bahas. Oke, ketemu lagi dengan saya Satria Katana dan kita masih ada di Japan Mobility Show 2023. Dan di belakang saya ada dua motornya Kawasaki, yaitu adalah Kawasaki Ninja E1, bukan E1 False, bukan E1-nya Ceres, enggak, E1, Ninja E1, dan juga Kawasaki Ninja 7 Hybrid. Dan kalau udah di JMS di Jepang dan lihat Kawasaki, ini kita langsung ingat 4 tahun yang lalu lah, di tahun 2019, di mana Kawasaki waktu itu ngenalin ZX25R. Dan sekarang 4 tahun setelahnya, atau sebenarnya ini momen TMS jadi JMS, mereka sudah berevolusi. Bukan 4 silinderan lagi, tapi udah main hybrid dan juga EV. Nah, kita akan bahas dua motor ini secara singkat aja, karena motor ini menarik kalau kita bandingkan dengan motor-motor listrik yang ada di Indonesia. Pertama kita bahas yang listriknya dulu. Oke, jadi kita mulai dengan Kawasaki Ninja E1. Jadi Ninja E1, dan nama E1 itu bukan asal-asalan dipilih ya, karena E itu artinya elektrik dan 1 artinya adalah setara dengan kelas 125. Jadi diambil dari satunya ya. Dan kelas 125 itu adalah kelas beginner atau pemula. Tapi kalau kita perhatikan speknya ya, kalian bisa cek di spek yang kita lampirin. Speknya ini tenaganya nggak terlalu gede, tapi torsinya setara dengan motor 250 cc. Yang mana harusnya kenceng ya. Dan selain itu, motor si Ninja E1 ini masih membawa desain, mau lampu depannya, sennya, kaki-kakinya itu masih mirip banget dengan Ninja 250. Jadi benar-benar ini kalau bisa dikatakan adalah Kawasaki Ninja 250 versi listrik atau versi setrumnya. Dan dia punya tangki itu cuma sebagai hiasan. Buat apa ya kalau motor listrik dikasih tangki, nggak ada gunanya. Jadi itu cuma hiasan biar form factor-nya itu masih sebuah motor sport. Tapi di bagian tangki di atasnya itu ada colokan buat chargernya. Baterainya sendiri ada di balik fairingnya dengan jarak tempuh maksimal itu di angka 72 km dari full sampai habis. Nah, sekarang kita coba bahas yang versi hybridnya karena ini nggak kalah menarik nih. Berikutnya adalah Kawasaki Ninja 7 Hybrid, dan di sini bahasanya HEV. Di fairingnya kalian bisa lihat ada tulisannya HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Dan kenapa saya bilang menarik? Karena klaim dari Kawasaki ini adalah sebuah motor hybrid dengan teknologi strong hybrid pertama di dunia. Kenapa dibilang strong hybrid? Karena dia bisa menggunakan EV only, motor listrik aja, bisa menggunakan engine only, dan bisa both of them atau bisa dua-duanya bersamaan. Jadi kalau baterainya mau habis, Kawasaki Ninja 7 Hybrid ini bisa mengubah tenaganya ke versi yang engine. Begitu pula kalau bensinnya udah habis, bisa pindah ke EV. Tapi kalau pengen agak ngebut gitu ya, kerja bersamaan keduanya, motor listrik maupun mesinnya, plus ada fitur yang namanya e-boost yang membuat motor ini tenaga dan torsinya secara sementara ya, setara dengan motor 700 cc. Itulah mengapa Kawasaki Ninja ini dikasih nama Ninja 7 atau 7 karena setara dengan motor 700 cc. Dan kalau kalian perhatikan desainnya ya, ini lebih bulky, lebih kerasa berotot maco dibandingkan dengan yang versi E1. Karena di sini memang levelnya sedikit di atasnya. Kelihatan jadi sebuah motor sport yang lebih kelihatan wah gitu ya. Kalau kita bandingkan dua-duanya ya. Kalau kalian lebih pilih yang mana nih? Yang E1 atau yang Ninja 7 Hybrid? Oke, jadi kesimpulannya gimana? Ini adalah sebuah motor yang cukup menjanjikan dan ini adalah sebuah bukti bahwa Kawasaki ini mulai serius menggarap segmen elektrifikasi. Mau itu hybrid maupun itu electric only atau BEV. Dan E1 ini punya kembaran atau saudara yaitu adalah ZE1 versi naked-nya. Tapi sayangnya nggak dibawa ke sini ya. Dan di Jepang sendiri, dua motor ini baru pertama kali muncul di Japan Mobility Show kali ini. Sedangkan di Eropa sebenarnya sudah diperkenalkan lebih dulu dan E1 sudah dijual di Eropa dengan harga sekitar $7.600. Nah, gimana dengan Indonesia? Kita nggak tahu ya, jujur aja. Kita sih kepengennya dua motor ini juga dibawa ke Indonesia. Apalagi sekarang barengan dengan JMS ini ada IMOS ya di Indonesia. Ntar mungkin di IMOS tahun depan atau gimana mungkin akan dibawa dan juga di showcase. Dan juga kita akan lihat responnya masyarakat Indonesia terhadap dua motor ini seperti apa. Kapan lagi sebuah motor listrik, pabrikan gede, dan
sport. Apalagi identitasnya, ninjanya ini masih kental banget. Oke, kayaknya itu aja dari Autonemex kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like dan juga share teman-teman kalian. Komentar juga di kolom komentar di bawah. Subscribe buat yang belum. Mampir-mampir juga ke sosmed dan juga websitenya autonemex.com. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.